Ini kan PMI Kabupaten Belitung memiliki banyak relawan ya, Pak. Iya. Nah, bagaimana PMI Kabupaten Belitung ataupun apa reward untuk relawan? Apakah mereka mempunyai gaji ataupun semacamnya gitu, Pak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama PMI Kabupaten Belitung Podcast. Oke, saya Daniel Fauzian selaku Komandan Relawan dari PMI Kabupaten Belitung. Sudah bersama saya sekarang ini Pak Dedi Suhendra, ya. Iya. Beliau ini merupakan pengurus PMI Kabupaten Belitung di bidang penanggulangan bencana. Apa kabarnya hari ini, Pak Dedi? Alhamdulillah sehat selalu dan sampai hari ini masih bisa untuk berkegiatan di Kepala-Merahan. Pameran ya. Siap. Baiklah, kawan-kawan, pembahasan kita kali ini mengenai penanggulangan bencana, ya, yang dimana saat ini ya di Kabupaten Belitung sedang mengalami cuaca yang boleh dibilang ekstrim ya, karena hujan terus melanda di Kabupaten Belitung. Nah, bagaimana kesiapan dari PMI Kabupaten Belitung dalam menghadapi bencana, Pak Dedi? Iya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan untuk kegiatan ya PMI Kabupaten Belitung khususnya di bidang penanggulangan bencana, Ya, kita selalu siap untuk membantu. Prinsipnya kita selalu siap untuk membantu karena memang kita mempunyai tim yang selalu standby di markas kita untuk merespon kejadian-kejadian bencana yang ada di Kabupaten Belitung, begitu. berapa banyak tim yang standby di PMI Kabupaten Belitung ataupun relawan-relawannya, berapa banyak itu timnya, Pak? Iya, sampai saat ini relawan yang kita punya di Kabupaten Belitung ini lebih kurang 40-an ya. 40-an ya? 40-an yang memang mereka tidak semuanya standby, tapi kita diberlakukan model sistem piket. Sistem piket yang ada di kemarkasan kita. Mereka kita rangkum di dalam jadwal posko. Jadi mereka yang akan selalu bergantian untuk satu posko itu bisa 6 sampai 7 orang. 6-7 orang. 6-7 orang untuk menerima informasi selanjutnya akan kita sampaikan ke relawan-relawan lain, dan relawan lain pun dengan adanya laporan atau dengan adanya kabar mereka akan cepat untuk merapat ke markas untuk memberikan bantuan, begitu. Oke. Nah, ini kan PMI Kabupaten Belitung memiliki banyak relawan ya, Pak. Iya. Nah, bagaimana PMI Kabupaten Belitung ataupun apa reward untuk relawan? Apakah mereka mempunyai gaji ataupun semacamnya gitu, Pak? Iya. Intinya relawan. Ya. Relawan itu adalah suatu hal yang memang ikhlas dari hati kita yang ingin memberikan bantuan. Jadi memang tidak ada janji ke mereka untuk diberikan seperti fasilitas nominal, tapi itu atas hati nurani mereka untuk melaksanakan secara ikhlas. Tapi selain dari itu, kami dari pengurus juga memikirkan untuk mereka. Mereka butuh misalnya transportasi, kami siapkan untuk mereka. Mereka butuh untuk kegiatan makan nanti di lapangan juga kami sediakan. Jadi di jadwal posko mereka itu PMI Kabupaten Belitung juga menyediakan semacam kebutuhan mereka ya, kebutuhan posko ya. Siap. Oke. Selain penanggulangan bencana, kegiatan sepertinya bencana-bencana seperti banjir ya, yang kita sudah tahu di Kabupaten Belitung ada banjir, ada puting beliung ya juga. Nah, apalagi kegiatan penanggulangan bencana selain penanggulangan bencana banjir dan puting beliung? Iya,
kegiatan di penanggulangan bencana ini kita tidak semerta-merta untuk memberikan respon terhadap tanggap darurat bencana saja. Tetapi di kegiatan posko kita sendiri yang ada di markas kita memberlakukan yang namanya tim ambulan. Tim ambulan yang difungsikan untuk memberikan pelayanan ke masyarakat berdasarkan laporan masyarakat. Masyarakat butuh untuk menggunakan fasilitas ambulan kita juga siap untuk, ya? Siap karena memang kita sudah ada tim ya? Tim ini mencakup kegiatan di kebencanaan dan tim ambulan sendiri gitu. Yang berarti tim ambulan PMI Kabupaten Belitung ini sudah terlatih? Iya, kita menempatkan atau memberikan tugas ke mereka atas kemampuan mereka. Mereka ini sudah mempunyai pelatihan-pelatihan khusus yang sampai kemarin juga terakhir dikirimkan ke Jakarta Timur ya. Jakarta Timur untuk mengikuti pelatihan yang memang lanjutan dari untuk kegiatan-kegiatan kita untuk pelayanan ke masyarakat. Oke. Jadi PMI Kabupaten Belitung juga menyediakan tim ambulans ya. Yang mana apakah tim ambulan ini 24 jam Pak Dedi? Iya. Tim ambulan kita memang 24 jam. Itu dan seharusnya harus 24 jam karena pelayanan ambulan tidak bisa kita prediksi. Seperti halnya bencana, kita tidak bisa memprediksi bencana ini akan datang sekian jam sekian, kita nggak bisa memprediksi. Seperti halnya juga ambulan, masyarakat butuh di tengah malam, tim kita sudah standby di sana, sudah standby dan siap untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kita. Jadi PMI Kabupaten Belitung sudah menyediakan tim ambulans yang mana kata Pak Dedi tadi itu tim ambulans PMI Kabupaten Belitung sudah terlatih ya dan sebagian timnya juga sudah tersertifikasi ya. Jadi emang tim ambulans PMI Kabupaten Belitung memang sudah kompeten ya. Sudah kompeten. Oke. Kita berbicara tentang penanggulangan bencana nih Pak Dedi. Nah, fungsi PMI itu di dalam penanggulangan bencana sebenarnya apa sih? Iya. Fungsi di PMI di kebencanaan ya, terutama bencana-bencana yang akan misalnya terjadi di sekitaran kita, khususnya di Kabupaten Belitung, itu mencakup pertolongan ya. Kemudian pengungsian. Ya. Kalau terjadi bencana besar ya. Iya, terjadi bencana besar kita seperti banjir melakukan, ya. Bencana besar banjir misalnya yang rumahnya memang tidak layak lagi terendam, tidak layak untuk ditempati, mereka kita ungsikan. Gitu ya. Kemudian untuk pendampingan penampungan darurat. Maksudnya penampungan darurat mereka kita siapkan untuk penampungan darurat di mana kita mendirikan misalnya tenda-tenda yang kita tentunya kita juga bisa bekerja sama dengan lintas sektor kita, semuanya misalnya di BPBD yang ada Pol PP dan lain-lain ya, yang siap selalu untuk membantu kita. Kita bersinergi dengan mereka. Kita bekerja sinergi dengan mereka. Jadi PMI Kabupaten Belitung bukan bekerja sendiri ya? Bukan bekerja sendiri. Jadi saling bekerja sama dengan para stakeholder ya? Iya. Selain itu apa lagi, Pak Dedi? Iya, selain dari itu, PMI Belitung juga memberikan berupa bantuan pangan. Ya. Di setiap bencana tentunya yang akan menjadi permasalahan buat kita adalah masalah pangan. Itu akan masalah akan terganggu. Kalau terjadi banjir, orang kan pastinya lapar kan, orang butuh makan kan? Pertama orang terfokus untuk penyelamatan diri, kemudian mereka juga butuh makanan, kemudian juga butuh air bersih. Di situ kita memberikan supply kita bantuan kepada mereka. Pastinya selain air bersih juga pakaian ya, ketika terjadi banjir pasti seperti itu ya. Hal-hal yang seperti itu sudah kita antisipasi dan sudah kita pikirkan bahwa bila terjadi banjir, hal-hal ini yang akan kita siapkan memang sudah kita siapkan di markas dan begitu terjadinya kejadian kita langsung mempersiapkan semuanya. Oke. Terus apa lagi Pak Dedi fungsi PMI ketika terjadinya bencana ya? Iya, seperti sudah sampaikan tadi selain dari pertolongan, pengungsian, kemudian penampungan darurat, kemudian bantuan pangan, bantuan sandang, juga kita melakukan untuk
bantuan medis. Bantuan medis Medis juga kita mempunyai tim ya, mempunyai tim yang memang basic dasarnya mereka di medis ya. Medis ya, Nah, gimana? Karena kalau terjadi banjir pun iya, pertolongan medis itu perlu ya. perlu ya. Karena Iya, karena di setiap kejadian bencana cenderung peristiwa kesakitan ini pasti akan Pasti ada, terjadi ya? meningkat Meningkat, karena ya memang pola istirahat mereka, Ya. pola makan mereka juga tidak teratur, maka mereka fungsi kesehatan mereka akan terganggu. Tapi untuk di PMI sendiri kita mempunyai tim yang sudah terlatih tadi, Terlatih, ya. Kemudian kita juga punya relawan yang basic dasarnya memang para medis. Oke. Ya, begitu. sambil ngopi boleh Pak Siap, Dedi. siap. Oke, ini kan kita sudah memasuki musim yang ekstrim ya. Ya. Bagaimana masyarakat kita supaya bisa minimalisir Ya. kejadian bencana ini? Apa tindakan mereka yang mereka harus lakukan sebenarnya untuk menghindari bencana-bencana yang akan terjadi? Iya, seperti yang kita ketahui, memang Belitung sendiri terdiri atas kepulauan ya, kepulauan yang terdiri luas dengan lautan. Ya. Di musim sekarang, di bulan-bulan sekarang ini adalah musim air pasang tinggi. Air pasang tinggi, ya. Pasang tinggi yang memang cenderung akan terjadinya banjir rob. Hal ini tidak bisa kita pungkiri karena memang peristiwa alam. Tapi terkadang peristiwa alam ini efeknya itu ke masyarakat sangat terasa ya, karena memang air pasang mereka tentu akan terganggu karena pemukiman mereka tergenang gitu. Ya, hal yang pertama untuk masyarakat yang harus dilakukan tetap menjaga fungsi drainase sebenarnya. Fungsi drainase air supaya memang air pasang tinggi dan surutnya tidak akan terganggu. Karena drainase memang mereka jaga. Tapi kalau memang drainasenya itu fungsi airnya tersumbat, maka akan terjadilah genangan yang sangat misalnya agak lama dari yang normal-normal begitu. Oke, yang pastinya masyarakat juga harus membersihkan Iya. ya sampah-sampah yang mungkin yang berada di selokan ya. Iya, itu peran kita nggak lepas dari peran juga masyarakat untuk mensupport kita dengan cara perilaku hidup bersih dan hidup sehat. Ya. Begitu. Oke, Pak Dedi, rencana dari PMI Kabupaten Belitung ya, program kerja dari khususnya di bidang penanggulangan bencana. Nah, rencana kerja penanggulangan bencana PMI Kabupaten Belitung untuk kedepannya bagaimana? Ya, seperti yang sudah kami susun ya, rencana kerja PMI Kabupaten Belitung, kita tetap berfokus karena memang saya di penanggulangan bencana tetap berkecimpung di kejadian bencana. Oke. Gitu. Untuk ke depan kita akan tetap memperlakukan posko. Posko ya. Posko akan tetap kita berlakukan selama 24 jam. 24 jam, kemudian juga pelayanan ambulan. Ya, pelayanan ambulan ya. 24 jam. 24 jam. Dan kita akan selalu merespon setiap laporan yang masuk ke PMI Kabupaten Belitung secepat mungkin. Begitu. Jadi untuk ke depan peningkatan kapasitas juga terus kita lakukan, seperti peningkatan SDM ya. SDM supaya pelatihan akan terus kita diulang-ulang lakukan, ya. harus berkesinambungan Ya. karena kita butuh. Untuk saat ini pun Kabupaten Belitung, PMI Kabupaten Belitung masih membutuhkan relawan-relawan baru yang harus kita rekrut untuk meneruskan apa yang telah kita lakukan selama ini, begitu Bung Denny. Oke, yang pastinya tim penanggulangan bencana PMI Kabupaten Belitung mempunyai rencana bahwa kedepannya relawan-relawan ini akan diadakan posko ya, yang terus berlanjut. Selain posko penanggulangan bencana, juga mereka mencakup dalam pelayanan ambulan ya. Iya. Oke, baiklah rekan-rekan, terima kasih
Ya, kita sudah bersama Pak Dedi. Sekali lagi terima kasih Pak Dedi. Terima kasih kembali. Semoga PMI Kabupaten Belitung dan relawan-relawannya kedepannya terus maju. Oke? Sampai jumpa lagi di PMI Kabupaten Belitung podcast selanjutnya.